Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini masih dalam suasana Syawal, izinkan pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan menyampaikan tentang sebuah topik yang akhir-akhir ini menjadi perbincangan yang sangat hangat di kalangan dan bahkan sebagian saudara-saudara kita. Ialah tentang apa yang disebut dengan homoseksual atau liwat atau sodomi, dalam istilah lain disebut dengan sebutan al-mithliyah al-jinsiyah. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk membuka persoalan ini perlu saya sampaikan satu atau dua ayat yang barangkali bisa mengantarkan kepada pembahasan kita nanti lebih lanjut. Yang pertama adalah di surah An-Nisa ayat yang pertama yang kita semua sudah tahu. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Saya ambil yang terkait saja. Dinyatakan pada ayat ini, wa khalaqa minha zawjaha, dan dia ciptakan darinya pasangannya. Dan kemudian dari kedua tersebut, dari kedua makhluk tersebut, kemudian Allah perkembangbiakkan menjadi banyak, baik dari jenis laki-laki ataupun perempuan. Ini tentu menunjukkan bahwa pasangan yang kemudian nantinya menjadikan manusia ini berkembang biak adalah pasangan antara laki-laki dan perempuan, bukan pasangan sejenis. Kemudian di ayat lain, di surah Al-Furqan ayat yang ke-54 misalnya, Allah katakan, wa huwal ladzi khalaqa minal ma'i bashar, dan dialah zat yang telah menciptakan manusia dari air, sperma maksudnya. Faja'alahu, maka dia menjadikannya nasaban, bernasab, artinya berketurunan. Nasab yang dimaksud sini adalah keturunan dari jalur laki-laki. Tapi bisa kita artikan berketurunan. Wasihra dan musahara, yaitu adanya hubungan pertalian karena pernikahan, misalnya mertua, menantu, atau yang lain. Ada juga yang mengartikan bahwa musahara itu adalah dari jalur perempuan. Lagi-lagi ini menunjukkan bahwa ciptaan Allah
mani tadi itu adalah dari laki-laki kepada siapa? Tentu kepada perempuan. Karena yang bisa menjadikan berkembang biaknya manusia ini adalah karena adanya laki-laki dan perempuan. Bukan laki-laki dengan laki-laki atau bahkan perempuan dengan perempuan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedua ayat tadi memberikan gambaran kepada kita semua bahwa pasangan yang kemudian menjadikan manusia ini berkembang itu adalah laki-laki dengan perempuan. Memang pada ayat ini belum nampak adanya larangan hubungan sejenis, katakan laki-laki dengan laki-laki atau mungkin perempuan dengan perempuan. Belum nampak pada kedua ayat itu. Tetapi saudara-saudara yang berbahagia, sebelum nanti kita masuk pada dalil-dalil khusus yang bertalian dengan terlarangnya persoalan dimaksud, persoalan yang sedang kita bicarakan ini, perlu kita ketahui bahwa sebuah larangan atau yang disebut dengan nahi kalau dalam istilah disiplin keagamaan, sebuah larangan itu ada yang dapat kita ketahui meskipun tidak kita sandarkan kepada agama. Artinya bahwa ada larangan yang kalaupun seandainya kita tidak merujuk kepada agama, kita pasti tahu itu bahwa itu dilarang oleh atau itu dilarang, sesuatu yang tidak seharusnya kita lakukan. Larangan yang seperti ini sifatnya adalah hissi. Jadi larangan itu dapat kita tangkap melalui indera kita, dapat kita rasakan itu. Larangan yang seperti ini, yang sifatnya hissi tadi itu, yaitu sebuah larangan yang sifatnya tidak kita ketahui dari agama, itu karena memang persoalan tersebut itu karena melanggar beberapa norma, yaitu misalnya norma kesusilaan, yang kedua norma sosial, yang ketiga norma hukum, yang keempat norma ketuhanan. Artinya bahwa larangan yang dapat kita rasakan bahwa itu memang sesuatu yang tidak patut dan tidak boleh kita lakukan, itu nanti pasti akan melanggar norma-norma yang kita sebutkan tadi itu. Baik itu melanggar norma susila, norma sosial, norma hukum, atau apalagi norma ketuhanan. Dalam konteks ini adalah bahwa yang namanya homoseksual ini itu jelas bertentangan dengan norma kesusilaan. Karena kita tahu bahwa orang yang melakukan praktek homoseksual ini itu dapat dikategorikan sebagai orang yang asusila, yang tidak bermoral. Yang kedua, melanggar norma sosial. Masyarakat tentu akan mengutuk dan mengkategorikannya sebagai sebuah perilaku yang tidak normal. Tentu saja ini masyarakat yang normal, dan secara umum masyarakat yang ada di muka bumi ini itu adalah manusia-manusia atau masyarakat yang berpikir dengan benar.
kemudian bertentangan dengan norma hukum. Itu jelas. Karena kalau terjadi apa yang disebut dengan hubungan laki-laki dengan laki-laki, itu tidak dapat kemudian dibuatkan perjanjian yang sifatnya lehat. Tidak mungkin. Kemudian yang keempat, bertentangan dengan norma ketuhanan. Itu jelas. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, dari sisi ini, dari sisi bahwa kemudian ada larangan yang sifatnya hissi, sebuah larangan yang kita dapat mengetahuinya meskipun tidak kita rujuk kepada agama, dapat kita fahami bahwa apa yang disebut dengan homoseksual itu sebuah perilaku yang tidak normal, sebuah perilaku yang tidak benar, sebuah perilaku yang ditolak oleh norma susila, sosial, hukum, bahkan ketuhanan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dibekali akal. Akal ini kalau kemudian tidak disertai dengan sebuah ajaran samawi, maka tentu akal ini berpotensi atau punya kecenderungan untuk kemudian berpikir demi kepentingan pribadinya, meskipun mungkin itu bertentangan dengan norma-norma yang kita sebutkan tadi. Oleh karena itu, saudara-saudara yang berbahagia, maka akal sesungguhnya bukan merupakan sebuah dasar untuk sebuah sumber untuk memutuskan apakah itu baik atau tidak. Karena sejatinya akal itu adalah sebuah alat, sebuah sarana untuk dapat kemudian memahami sesuatu atau kemudian dapat mengerti sesuatu. Sehingga ulama usul menyatakan bahwa akal itu adalah adatul fahmi wal idrak. Jadi akal itu adalah alat untuk memahami sesuatu atau alat untuk mengetahui sesuatu. Jadi dia bukan sumber. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kemudian dalam kajian keagamaan ada yang disebut dengan prinsip bahwa yang dinamakan baik itu adalah sesuatu yang memang dianggap baik oleh agama. Artinya sesuatu itu bisa dianggap baik kalau memang agama tidak melarang, kalau memang agama menyatakan itu sesuatu yang baik. Sebaliknya, sesuatu yang buruk itu adalah sesuatu yang oleh agama memang dianggap sesuatu yang buruk. Sehingga ada ungkapan al-hasan ma hassanahu syari' wal qabih ma qabbahahu syari'. Baik itu adalah apa-apa atau sesuatu yang oleh agama dianggap baik, dinyatakan baik, tidak terlarang. Dan sebaliknya, buruk itu adalah sesuatu yang oleh agama memang dianggap buruk. Sesuatu yang oleh agama memang dilarang untuk kemudian tidak boleh dilakukan. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, karena akal itu sejatinya bukan merupakan sumber kebenaran, oleh karena sejatinya akal itu adalah sekedar alat untuk memahami dan mengetahui sesuatu, adatul fahmi wal idrak, maka kemudian pencipta jagat raya ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan aturannya dalam kitab sucinya melalui nabinya, di antaranya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal ini, paling tidak sejauh yang
dapat kita temukan, paling tidak ada 7 surah berbeda yang menunjukkan betapa buruknya, betapa jeleknya perbuatan sodomi atau homoseksual itu. Misalnya di surah Al-Qamar misalnya, mulai ayat yang ke-33 sampai 39. Ayat ini menyatakan bahwa Allah mengazab mereka, kaum Lut, itu karena mereka mendustakan peringatan nabinya, Nabi Lut, di mana Nabi Lut sudah memperingatkan berulang kali agar mereka, kaumnya itu, tidak melakukan perilaku liwat atau sodomi atau homoseksual itu. Tapi kemudian karena mereka mendustakan peringatan Nabi Lut itu, maka kemudian Allah mengazab mereka. Di surah Al-Qamar ini Allah nyatakan dari salah satu ayatnya menyatakan, misalnya, fadhuku azabi wa nuzur, maka rasakanlah azabku dan ancaman-ancamanku itu. Kata yang menyatakan azab itu pasti menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah sesuatu yang dilarang oleh agama. Tidak ada azab kepada sesuatu yang dibenarkan agama. Artinya, kalau kemudian Allah menyatakan mengazab kaum Lut yang mempraktekkan perilaku liwat itu karena perilaku itu sejatinya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat kedua misalnya di surah Al-A'raf ayat 80 dan 81. Pada surah Al-A'raf ayat 80-81 ini, di antaranya menceritakan bahwa perilaku sodomi ini itu pertama kali terjadi adalah di zaman kaum Nabi Lut ini. Allah nyatakan di surah ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa lutan idh qala liqaumihi ata'tunal fahishata ma sabaqakum biha min ahadin minal alamin. Ma sabaqakum biha min ahadin. Tidak ada seorang pun yang sebelumnya mendahului kamu minal alamin, dari kalangan manusia. Artinya sebelum ini belum pernah ada seorang pun yang berperilaku seperti kalian, yaitu berperilaku sodomi atau liwat itu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga adalah di surah Asy-Syu'ara ayat 161 sampai 173. Isinya kurang lebih sama, intinya menunjukkan bahwa perbuatan liwat itu atau sodomi itu adalah sesuatu yang tidak benar, yang tidak boleh dilakukan. Kemudian di surah An-Naml ayat yang ke-54 sampai ke-58. Pada ayat ini atau pada surah An-Naml ini, Allah menyatakan bahwa mereka yang melakukan perbuatan liwat itu adalah termasuk
kaum atau orang-orang yang tajhalun, orang-orang yang bodoh. Disebut bodoh, ini bukan berarti kemudian mereka tidak mengerti apa akibat dan bagaimana buruknya perilaku liwat, bukan itu. Tetapi ini ingin menunjukkan bahwa hakikat para pelaku liwat itu adalah orang-orang yang dikategorikan sebagai orang-orang yang tidak mempunyai pikiran. Karena itu pasti bertentangan dengan nuraninya. Kemudian di surah Hud ayat yang ke-77 sampai 83. Di surah ini Allah menyatakan, Allah menceritakan bahwa betapa Nabi Lut cukup sabar untuk mendidik kaumnya ini. Sehingga pada saat di mana malaikat yang diutus oleh Allah dalam bentuk laki-laki yang sempurna, yang ganteng, di mana kemudian mereka bergegas untuk beramai-ramai menemui malaikat yang dalam wujud laki-laki tampan itu. Dan mereka menunjukkan ketertarikannya. Nabi Lut masih sempat menyatakan kepada mereka, qala ya qaumi. Qala, Lut berkata, ya qaumi, wahai kaumku, haula'i banati, mereka ini adalah putri-putriku. Ulama tafsir ada yang mengartikan yang dimaksud putri-putriku di sini adalah maksudnya kaum Nabi Lut yang perempuan, gadis-gadis di kalangan Nabi Lut yang gadis-gadis di kalangan Nabi Lut. Tapi ada juga yang mengartikan banati itu adalah anak perempuannya Nabi Lut itu sendiri. Walhasil Nabi Lut masih berupaya untuk menyadarkan mereka. Ya qaumi, haula'i banati, wahai kaumku, mereka inilah putri-putriku. Hunna atharu lakum, mereka itu lebih suci, lebih bersih untuk kalian. Artinya mereka inilah sebenarnya yang seharusnya kalian hajatkan. Tetapi toh kemudian ajakan dan ajaran Nabi Lut yang dengan penuh sabar itu, mereka jawab, yaitu qalu, mereka menjawab, laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin. Mereka menyatakan, kaum Nabi Lut itu, laqad alimta, sungguh kamu sudah tahu wahai Lut, ma lana fi banatika min haqqin, ma lana fi banatika min haqqin, bahwa sungguh kami tidak mempunyai keinginan, kami tidak punya ketertarikan terhadap putri-putrimu itu. Wa innaka, dan sesungguhnya engkau wahai Lut, la ta'lam, sungguh telah tahu, ma nurid, apa sebenarnya yang kami harapkan, apa sebenarnya yang kami inginkan. Nauzubillah min dzalik. Jadi seperti itu jawaban mereka. Setelah ditawari putri-putri yang adhar tadi itu, yang suci tadi itu, mereka justru menolak. Mereka justru menyatakan, la ta'lamu ma nurid, sungguh engkau wahai Lut tahu apa sebenarnya yang kami harapkan. Maksudnya adalah laki-laki. Nauzubillah min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di surah Al-Anbiya ayat yang ke-74. Lalu surah Al-Ankabut ayat yang ke-28 sampai dengan 30. Di surah Al-Ankabut ini Allah juga menceritakan
sebagaimana di surah Al-A'raf tadi, bahwa perilaku menyimpang ini itu baru terjadi di zaman Nabi Lut itu. Artinya sebelum itu belum pernah ada perilaku menyimpang itu. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkait dengan bahwa perilaku sodomi, homoseksual atau liwat atau yang disebut dengan al-mithliyah al-jinsiyah itu adalah sesuatu yang menyimpang. Ada salah satu kutipan yang perlu saya sampaikan di sini. Meskipun sebagian ahli katanya menyatakan bahwa perilaku homoseksual itu, kata mereka, bukan penyimpangan, dengan alasan yang kalau itu dilakukan bukan karena tekanan, tapi karena nyaman, maka itu bukan sebuah penyimpangan. Untuk ini perlu kita sadari bahwa kebenaran yang datangnya dari langit itu mutlak benar. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mungkin agama lain pasti mengajarkan bahwa hubungan sama jenis adalah sesuatu yang terlaknat, sesuatu yang tidak baik. Itu pasti benar. Tetapi bahwa kebenaran yang datangnya dari manusia itu bukan mutlak. Oleh karena itu, di sini perlu saya sampaikan sebuah kutipan dari para ilmuwan, dari ulama. Karena ulama itu sejatinya adalah ilmuwan. Ialah wa qad harramallahu azza wa jalla asy-syudzudha. Dan sungguh Allah azza wa jalla telah mengharamkan asy-syudzudz. Syudzudz itu artinya penyimpangan. Sesuatu yang ganjil. Sesuatu yang menyeleweng. Sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi, waqad harramallahu azza wa jalla asy-syudzudha. Dan sungguh Allah azza wa jalla telah mengharamkan penyimpangan, perilaku yang menyimpang. Bijami'i anwa'ihi, dengan seluruh macamnya, dengan semua bentuknya. Au ma yusammal an bil mithliyatil jinsiyyati. Au ma yusammal an bil mithliyatil jinsiyah. Atau apa yang di zaman sekarang ini diistilahkan al-mithliyah al-jinsiyah, hubungan sejenis, atau yang sering diistilahkan homoseksual itu. Kenapa? Li'anna hadhil af'al. Karena perbuatan-perbuatan ini tukhaliful fitratal basyariyata. Tukhaliful fitratal basyariyata adalah menyalahi fitrah manusia. Balil hayawaniyah. Bahkan menyalahi atau bertentangan dengan fitrahnya hewan. Oleh karena itu, binatang tidak ada yang berperilaku seperti itu. Tidak ada binatang yang kemudian tertarik kepada sama jenisnya. Liza, oleh karena itu, faqad ittafaqa ala tasmiyati mithli hadzal fi'li. Telah sepakat terhadap apapun atau sesuatu yang sejenis dengan perbuatan ini. Artinya, baik itu sesama laki-laki atau sama perempuan. Dan itu disepakati syuhudzan sebagai sebuah perbuatan yang menyimpang, abnormal, au khurujan anil qaidati,
au khurujan anil qaidati, atau keluar dari pakemnya. Kita tahu pakemnya manusia itu laki-laki dengan perempuan, perempuan dengan laki-laki, bukan laki-laki dengan laki-laki, bukan perempuan dengan perempuan. Jadi kalau terjadi hubungan sama jenis, maka itu berarti syuhud. Itu adalah perilaku yang ganjil, yang abnormal, sebuah anomali kata orang sekarang. Atau khurujan anil qaidah, ini keluar dari pakem yang sesungguhnya, dari pakem yang benar. Na'udzubillah min dzalik. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walhasil dari apa yang kita paparkan pada kesempatan kali ini, meskipun tidak detail, insya Allah kita dapat gambaran bahwa tidak ada kebenaran sedikit pun berkaitan dengan kebolehan hubungan sesama jenis itu. Bahkan hubungan sesama jenis itu adalah sesuatu yang pasti tidak baik, sesuatu yang buruk, sesuatu yang tercela. Di salah satu ayat tadi, perilaku homoseksual itu disebut khaba'ith. Kita jadi ingat doa ketika masuk WC itu adalah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Jadi ini ingin menunjukkan bahwa perilaku lewat itu adalah khaba'ith, sebagaimana apa yang terkait dengan WC. Tentu ini adalah sesuatu yang sangat buruk. Oleh karenanya di salah satu ayat juga disebut sebagai perbuatan yang fahisyah, yang buruk, yang sama sekali tidak ada baiknya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menyelamatkan kita, juga anak turun kita, dari apa yang mereka perbuat itu. Di salah satu ayat tadi ada doa yang berbunyi, dan selamatkanlah aku juga keluargaku dari apa yang mereka lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Demikian kebenaran mutlak kepunyaan Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.